Nasi Maruf. Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan, dan demi konten hari ini saya rela-relain untuk bikin video pas lagi hujan dan kalian lagi stay channelnya Imajinasi Ma'ruf. Oke guys, tadi baru aja turun hujan dan kalian bisa lihat nih masih becek dan airnya juga masih netes-netes. Dan ikan gabusnya yang ada di kolam kutir ini udah saya angkat semua. Total jadi ada 25 ya. Ada 25 yang terhitung, saya kira tuh 27. Tapi ternyata cuma dapat 25 ekor aja. Terus udah saya taruh juga dapnya maknanya. Jadi secara tidak langsung kolam kutu air yang kemarin saya gunakan untuk kutu air sekarang saya alih fungsi menjadi kolam dapnia makna, dan mudah-mudahan dapnia maknanya bisa berkembang biak ya. Cuman ini airnya masih sedikit ya, saya belum isi ulang maksudnya belum saya isi dengan air kembali. Cuma ini tadi habis kehujanan terus agak ada airnya juga lumayan. Nah ini yang penting kalau untuk dapnia makna sih sebenarnya mau jernih juga bisa juga sih. Yang penting tuh ada kotoran untuk sumber pakan dari dapnia makna itu sendiri. Jadi kalau kotorannya tercukupi atau maksudnya sumber pakannya tercukupi dapnia makna, mau airnya bersih juga tetap bisa hidup. Lain kalau kutu air nih air kayak gini nih udah dijamin mati karena dia butuh lebih kotor lagi atau lebih keruh lagi untuk kutu air media hidupnya, karena kutu air itu butuh pakan yang cukup banyak. Kalau keruh itu kan biasanya jumlah partikel kecil jumlah hewan-hewan kecilnya itu lebih banyak dan itu akan lebih banyak dimakan sama kutu air Moina. Dan sebenarnya hari ini tuh tadi udah ngebungkusin 2 paket ya, 2 paket, yang satu isi 1, yang satu lagi isi 2 dapnia makna. Jadi ada yang beli dapnia makna saya lewat Tokopedia. Jadi ya udah langsung saya bungkus dan saya layani. Sebenarnya kalau untuk stok dapnia makna saya itu sebenarnya nggak banyak ya. Kalau misalnya setiap hari itu jualan terus dapnia makna, karena masa hidup dapnia makna juga agak cukup lama ketimbang kutu air Moina kan singkat banget tuh, 3 hari 7 hari udah ngebom. Tapi kalau kutu air dapnia dia butuh 7 hari lebih baru bisa berkembang biak. Nah karena stok saya yang terbatas terus dijual terus, makanya saya berpikir kalau kolam kutu air ini kan lumayan besar nih, itu kalau saya jadiin kolam dapnia makna mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan kutu air dapnia yang meningkat seiringnya dengan waktu di channel ini atau di toko garasi ikan hias. Nah, jadi oh iya, aslinya kan di situ tuh ada satu lagi di atas itu ada dapnia maknanya, itu saya pindahin ke sini. Jadi buat nambah-nambah saya pindahin, sama yang ada di atas sana yang tempat besi juga saya pindahin ke sini. Oh ya guys, kalian ada yang mau tahu nggak cara bikin makanan untuk dapnia makna yang kebetulan sih mudah banget. Jadi saya udah bikin beberapa botol ya, 1, 2, 3, 4. Ini adalah campuran dari molase sama E4 dan ini bikin tadi pagi sih. Oke, sebenarnya untuk air molase sama E4 ini buat teman-teman yang mau langsung menggunakan juga bisa aja sih sebenarnya. Dan kalau mau didiemin lagi sampai 2 atau 3 hari itu juga bisa. Yang jelas fungsinya adalah untuk mengaktifkan bakteri-bakteri atau mikroorganisme kecil yang nanti akan jadi makanan untuk dapnia makna itu sendiri. Dan biasanya air yang kita taruh campuran ini itu biasanya tuh akan berselaput ya, di atas airnya itu bakal
berseraput atau berlendir, nah itu normal aja sih sebenarnya, karena memang proses itulah yang dihasilkan dari larutan ini. Sebenarnya kalau pakai kotoran burung puyuh juga bisa juga, cuman karena burung puyuhnya kotoran lagi nggak ada, saya gunakan ini aja deh. Dan di video ini sekalian saya akan masukkan bagaimana cara membuat larutannya. Dan bahannya kita gunakan cuma 2, jadi ada IE4 sama molase. Nah, kalau molase ini terbuat dari apa? Ini adalah tebu ya. Jadi, tapi aromanya juga kayak kecap. Jadi kok mungkin kalau kalian mau bikin ini bisa pakai gula aren yang dicairkan, atau mungkin pakai kecap juga bisa kali, karena emang baunya kayak kecap sih. Nah, kebetulan saya mau bikin sedikit aja. Jadi cukup segini aja nih. 1, 2. Nah, terus kita masukkan IE4-nya. Dah. Terus kita cairkan menggunakan air. Oke. Terus kita aduk-aduk deh sampai rata. Sebenarnya ini cuma buat contoh aja ya. Pastikan rata, dan air molase ini itu bisa langsung kalian gunakan, atau mungkin kalau kalian mau mendiamkan terlebih dahulu juga bisa. Dan kalau misalnya kalian mau dibungkusin pakai atau dipindahkan ke wadah, ya gunakan aja pakai botol-botol. Oke, simple kan untuk ngasih makan Daphnia magna? Karena emang ya cuma pakai gitu aja yang biasa saya gunakan untuk Daphnia magna. Dan hari ini saya akan coba untuk ngasih makan ke beberapa wadah Daphnia magna yang ada di belakang. Ini udah saya siapin dan check it out. Oke, ini dia Daphnia magnanya. Dan nah, ini kalian bisa lihat guys, sudah pada menggerombol ya. Tapi airnya jernih. Nah, langsung aja kita tuang pakai kayak gini. Cerut gitu. Kita tuang. Sedikit kelamaan nih kalau pakai, nggak apa-apa lah. Oke, kita semprotin aja air molase sama IE4-nya. Kemudian di sini juga, ini juga kita tuangin. Pastikan kalau pemberiannya sedikit-sedikit, usahakan rutin ya. Terus kalau banyak gimana? Kalau banyak, sebenarnya kalau banyak juga takutnya overfeeding juga nggak bagus juga sih. Saran saya mending sedikit-sedikit tapi rutin, daripada kebanyakan atau overfeeding malah bikin Daphnia kalian itu mati. Nah, ini terakhir kita kasih. Lumayan Daphnia magnanya, soalnya permintaan lagi banyak. Jadi saya harus mengkultur lebih banyak lagi Daphnia magna. Oke, baru 4 ember yang saya tuang molasenya. Sekarang kita beralih ke wadah-wadah lainnya. Jadi semalam itu hujan gede banget ya. Ini video ini untuk bagian ini tuh udah saya bikin di hari yang lain atau hari kedua. Kemarin kan udah saya kurangi airnya, sekarang penuh lagi. Terus saya lihat Daphnianya ya berkurang lagi, kayaknya bener-bener harus dicari cara nih supaya Daphnia magnanya yang di sini tuh nggak kebuang-buang kena air hujan. Dibilang rugi enggak sih, cuman agak sebel aja gitu kalau Daphnianya banyak yang hilang. Hilangnya hilang karena kena hujan. Bahkan bukan cuma Daphnia ya, ikan gabusnya juga hilang karena hujannya gede banget sampai wadah ini tuh airnya full. Saya cek, wah ternyata ikan gabusnya loncat semua, hilang deh ikan gabusnya. Mungkin ke bawah arus ya, makan di sini tuh cet sampai sana. Pas saya telusurin nggak kelihatan, ya udahlah, mungkin hilang itu ikan gabusnya. Oh ya, ada ikan gabusnya weh. Ah, ini dia. Masih ada ikan gabusnya nih.
lumayan, entah 1 ekor juga. Kayaknya airnya harus dikurangi, terus kita tutup. Nggak nyangka juga bisa nemu ikan gabusnya. Jangan masih ada lagi, apa enggak ya? Oke, kita lanjut. Kita kasih lagi makan untuk Dabnia Magna-nya, semprotin aja. Jadi total satu botol ini itu cukup untuk berapa wadah tadi ya? 7 atau 8 wadah. Ini juga harus dituangin nih. Dan terakhir kita tuang di sini. Kayaknya kelamaan deh kalau pakai ini mah, semprotin. Nah, tuang gini aja tuh ya. Oke, cukup untuk hari ini. Udah sih, itu aja pakan untuk Dabnia Magna-nya. Dan mungkin itu aja daily vlog kegiatan saya mengkultur Dabnia Magna. Benar-benar karena emang permintaan Dabnia Magna lagi banyak, jadi kemungkinan saya akan membahas lebih banyak lagi tentang Dabnia Magna. Nah, buat teman-teman yang mau tanya terkait kultur Dabnia Magna, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar, atau mungkin ada apa lagi ya, saran atau ide, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar nanti siapa tahu ide kalian itu bisa saya jadikan video-video berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.